Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Eka Novianti, NPM A1M020005, Pendidikan IPA kelas 2A, akan menjawab pertanyaan UTS Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Ana Ayu Herawati, MPD. Yang pertama, apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk membantu konseli dalam pengembangan potensi dan menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan kedua yaitu, apa saja fungsi bimbingan dan konseling? Pertama yaitu fungsi pemahaman, membantu konseli agar memahami pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Yang kedua yaitu fungsi preventi. Di sini fungsinya yaitu berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang dihadapi dan mungkin terjadi dan berupaya mengatasinya. Yang ketiga yaitu fungsi penyembuhan. Di sini fungsi penyembuhan bersifat kuratif. Yang keempat yaitu fungsi pengembangan. Fungsi bimbingan dan konseling ini bersifat lebih proaktif. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran. Fungsi bimbingan konseling ini membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, pendidikan program studi, menetapkan penguasaan karir, dan jurusan. Selanjutnya yaitu fungsi adaptasi. Fungsi bimbingan dan konseling ini membantu menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat serta kemampuan. Fungsi penyesuaian agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang selanjutnya yaitu fungsi perbaikan untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruannya dalam berpikir. Selanjutnya, fungsi fasilitas. Di sini fungsinya yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Yang terakhir yaitu fungsi pemeliharaan untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Yang ketiga, apa saja asas dalam bimbingan dan konseling? Yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan peserta didik atau klien. Yang kedua, yaitu asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling akan berjalan dengan efisien jika berlangsung dalam suasana keterbukaan. Asas kesukarelaan. Asas ini akan berjalan jika asas kerahasiaan dijalankan. Asas kekinian yaitu asas yang mengatasi masalah individu, masalah yang sekarang, bukan yang lampau. Asas kemandirian. Di asas ini diharapkan adalah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Asas kegiatan. Bimbingan dan konseling akan tidak berbuah jika tidak dilaksanakan dengan kegiatan. Asas kedinamisan yaitu upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu. Asas keterpaduan yaitu layan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu dan bimbingan. Asas kenormatifan yaitu asas usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Asas keahlian. Di sini usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Asas alih tangan, yaitu asas yang mengisyaratkan bahwa bila seseorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya. Yang terakhir yaitu asas tutwuri handayani, yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Pertanyaan keempat yaitu, sebutkan dan jelaskan kesalahpahaman tentang bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama, bimbingan dan konseling sekolah sering dianggap semata-mata
sebagai proses pemberian nasihat. Padahal nasihat belum tentu dapat merubah beberapa anak yang membutuhkan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling dibatasi hanya pada klien-klien tertentu, padahal siapa saja boleh. Yang kelima yaitu apa saja landasan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan ini dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu landasan religius. Landasan ini memiliki 3 hal pokok, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan kehidupan manusia berjalan ke arah yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Ketiga yaitu upaya yang memungkinkan berkembangnya dan dimanfaatkannya secara optimal berdasarkan kaidah-kaidah agama. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Selanjutnya yaitu landasan pedagogis. Landasan ini setidaknya berkaitan dengan pendidikan sebagai upaya pengembangan manusia dan bimbingan merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan atau konseling. Dan yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti utama tujuan bimbingan dan konseling. Landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terhadap faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya, landasan ilmiah dan teknologis. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan, bimbingan, dan konseling. Yang terakhir yaitu landasan yuridis formal, yaitu landasan yang berkenan dengan berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang bersumber dari undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Itulah jawaban yang bisa saya berikan terhadap soal UTS bimbingan dan konseling. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.